Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah, calon guru penggerak angkatan 11 SMK Islam Sabiral Muhtadin Kota Banjarmasin. Jadi pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Novita Sari SPD. Beliau merupakan guru kejuruan program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga SMK Islam Sabiral Muhtadin Banjarmasin. Assalamualaikum Ibu Novi. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, kabar baik Ibu Nurul. Iya, alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Ibu sudah bisa berhadir dan sudah bisa mengikuti ini kegiatan kita pada hari ini. Jadi hari ini kita akan melaksanakan pra observasi ya. Jadi tujuan dari observasi tersebut supaya untuk mengetahui atau mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Jadi apa yang akan Ibu lakukan nanti di kegiatan nanti supaya bisa lebih terarah. Jadi nanti saat pas pelaksanaan observasi, jadi nanti saya akan membuat beberapa catatan terkait pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Nah, sebelumnya ada beberapa nih pertanyaan yang akan saya sampaikan sebelum kita mulai observasi. Untuk pertanyaan pertama nih Bu Novi, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti? Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai untuk pembelajaran kali ini yaitu menerapkan pencatatan jurnal umum pada perusahaan jasa. Karena sudah pertemuan ketiga, jadi kita langsung di penerapannya. Karena kemarin kan pertemuan yang pertama dan kedua itu kan materi Bu. Jadi ini baru langsung ke penerapannya. Nanti untuk pelaksanaan pembelajaran selanjutnya nanti menerapkan pencatatan jurnal umum. Berarti praktek ya Bu ya. Iya, praktek. Nah, kemudian bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti? Untuk area pengembangan mungkin saya langsung ke keterampilan aja gitu ya, karena kan menerapkan pencatatan nih, jadi langsung ke keterampilan aja. Terus nanti jadi nanti area pengembangannya di bagian keterampilan. Nah, kemudian untuk bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti, baik itu penggunaan strategi ataupun metode ataupun modal nantinya. Untuk rancangan pembelajaran di kelas, untuk strateginya pembelajaran diferensiasi Bu ya, berdasarkan kesiapan belajar siswa diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosionalnya ya. Kemudian nanti saya akan melakukan pembagian kelompok ya, pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan siswanya masing-masing. Terus untuk model pembelajarannya berbasis masalah Ibu, apa ya bahasanya, problem based learning ya gitu Ibu. Kalau metodenya menggunakan diskusi kelompok nanti dan tanya jawab. Jadi untuk pembelajarannya itu pembelajaran berdiferensiasi, diintegrasikan dengan KSE ya Bu ya. Kemudian modelnya Ibu mengambil problem based learning. Jadi metodenya itu tugas kelompok ya. Iya, tugas kelompok. Nah, untuk media nih, bagaimana media yang akan Ibu gunakan nanti saat pembelajaran? Untuk media, jadi yang pertama saya nanti akan pretest dulu pretest dulu untuk mengetahui kemampuan siswanya dulu. Setelah pretest nanti penyampaian bagaimana pencatatan jurnalnya, terus dilanjutkan dengan post test kembali ya. Untuk pretest dan post test nih Bu, itu medianya menggunakan apa ya? Medianya menggunakan quizzes Ibu. Luar biasa sekali ya Ibu ya. Nah, jadi untuk pretest dan post test di quizzes, kemudian prakteknya
lembar kerja Bu. Lembar kerja. Iya, lembar kerja peserta didik nanti. Tentang pembelajarannya Ibu rencananya mau dilaksanakan kapan nih? Besok saya ada mengajar Ibu yang pertama dan yang kedua. Boleh besok Bu? Ya. Di kelas 10 akuntansi. Berarti pembelajarannya besok jam pelajaran pertama dan kedua di kelas 10 akuntansi. Iya. Oke, baik. Nah, jadi nanti saat observasi saya akan berada di samping Ibu untuk mencatat hal-hal apa saja sih yang sudah menjadi kelebihan dalam pembelajaran, kemudian disesuaikan dengan rencana pembelajaran. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Nurul, Bu Novi. Alhamdulillah pada kesempatan pada hari ini kita dapat pertemuan membahas tentang pasca observasi. Jangan pakai kata observasi, kita pakai kegiatan berbagi praktik lain. Jadi pembahasan dari Ibu Nurul dari hasil pembelajaran di program penggerak yang bersedia membantu penugasan Ibu Nurul. Jadi kemudian bisa mengerjakan penugasan dan nanti bisa dikirim sesuai dengan jadwalnya. Jadi mungkin dalam kegiatan itu banyak yang bisa diceritakan tentang pelaksanaannya, tentang permasalahan yang mungkin ditemukan, mungkin dianggap sekalian. Siapa tahu kita di dalam pertemuan ini bisa saling berbagi sehingga dapat menemukan solusi bersama. Oke, sekarang belum serahkan kepada Ibu Nurul dan Ibu Novi. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak Arif selaku pemimpin praktek dalam penggerak anak saya ini. Jadi di sini masih bersama dengan Ibu Novi Bersari selaku guru kejuruan dari SMK Istana Sanggau Tadim. Di sini kita akan melakukan kegiatan pasca pembelajaran yang kita lakukan kemarin. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan, saya berikan kepada Ibu terkait pembelajaran yang dilakukan sebelumnya di sini. Tujuan dari kegiatan ini, jadi kita bisa mengidentifikasi atau bisa menganalisis apa sih yang perlu kita tambahkan atau apa yang sudah bagus dalam pembelajaran yang Ibu Novi kemarin sudah laksanakan. Untuk yang pertama, kita sudah melakukan pembelajaran kan ya. Jadi ada beberapa kemarin catatan atau poin yang saya tekankan dari pembelajaran itu. Sebelumnya saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu Novi setelah melakukan pembelajaran yang kemarin pembelajaran yang berdiferensiasi dan integrasi MTS ya. Iya. Bagaimana perasaan Ibu? Oh ya, sebelumnya terima kasih Bu Nurul. Perasaan saya pada saat
gugup ya karena masih belum terbiasa mungkin. Jadi merasa tegang, tapi ya alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemarin memang tahapannya sudah sesuai ya Bu ya dengan apa yang direncanakan dari diskusi sebelumnya. Jadi sudah alhamdulillah secara garis besar sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Untuk area pengembangan, nah kemarin kan sebelumnya sudah ada yang disampaikan. Kalau saya ingin menggali area pengembangan dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan Untuk area pengembangan yang pertama dulu ya biar nih pasti kan kita membuat perangkat pembelajaran, kemudian area pengembangannya saya langsung melaksanakan di keterampilan siswanya, di mana keterampilan tersebut menerapkan pencatatan perusahaan jasa ke jurnal pengembangan. Jadi memang ada penyekatan umum dalam akuntansi dasar. Untuk langkah-langkah ini apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan terkait itu entah itu model ataupun strategi maupun metodenya? Untuk langkahnya mungkinnya yang pertama yang biasa kita lakukan gitu ya, memberikan salam dulu kepada siswa, terus menanyakan nih kabar mereka, terus menanyakan kehadiran mereka, perasaan mereka saat ini. Terus jadi sebelum memulai pelajaran saya melakukan pretest dulu untuk mengetahui pengetahuan mereka sebelum memulai pelajaran. Untuk pretestnya saya menggunakan aplikasi Quizizz. Jadi setelah Quizizz penyampaian materi sedikit, baru anak-anaknya mengerjakan lembar kerja peserta didik. Sebelumnya membagi kelompok dulu ya Bu ya. Secara berkelompok dibagi menjadi beberapa kelompok, dibagikan KPD-nya, lembar kerjanya, siswanya mengerjakan. Setelah mengerjakan presentasi ya Bu ya. Setelah presentasi saya berikan arahan kembali mengenai hasil presentasi mereka. Nah setelah selesai baru saya melakukan post-test kembali. Post-testnya ya ada pre-test sama ada post-test. Post-testnya sama menggunakan aplikasi Quizizz. Jadi memang medianya kemudian strateginya modelnya menggunakan problem-based learning berbasis masalah. Jadi baik dari area pengembangan, strategi, model, tadi berkelompok. Menurut Ibu, sejauh mana hal tersebut sudah berhasil atau ada hal-hal yang memang perlu apakah ada perbaikan? Jadi sejauh mana perencanaan tersebut sudah berhasil? Menurut saya dia alhamdulillah sudah berjalan. Tapi mungkin pasti ada kekurangan ya dari itu semua. Jadi mungkin dari itu aja. Jadi secara umum sudah berhasil sesuai rencana. Apa yang kamu sampaikan memang ada beberapa yang masih perlu perbaikan. Menurut Ibu itu yang di bagian mananya yang perlu perbaikan. Jadi selama melihat proses mereka dari mengerjakan tugas, biar kan suka mengerjakan tugas itu presentasi ya. Dilihat dari presentasinya mungkin ada beberapa siswa yang masih malu-malu untuk menyampaikan hasil dari diskusi mereka. Memang ada beberapa yang mungkin masih baru presentasi atau masih belum terbiasa ya. Memang metode tadi memang terbiasa secara berkelompok. Melihat dari yang disampaikan tadi, mungkin ada beberapa yang perlu perbaikan di depannya. Adakah potensi atau adakah solusi
dari pembelajaran lagi. Cuma pada saat pembelajaran terlihat sih ya ada beberapa yang memang sudah bisa, ada teman yang belum bisa, tapi alhamdulillahnya teman yang bisa menutupi ya saling melengkapi. jadi ya seperti itu bisa. Memang karena materinya konten mana di dalamnya, ada beberapa mungkin siswa yang sudah memahami, ada beberapa mungkin yang perlu sama lagi yang belajar lagi. Nah, kemudian untuk KSE-nya kemarin saya lihat di pembelajaran dari di awal dan terakhir ya memang ada dimunculkan KSE itu apa pertanyaan Kalau yang pertama itu saya tanyakan bagaimana kabar kalian hari ini. Jadi diantaranya ada yang menjawab dia, saya netral bu. Oh, Saya bahagia bu. Iya. Ada bu yang sedih. ya. Jadi ya saya berikan ya bu ya kayak gini. Oh semoga nanti dengan pembelajaran, setelah pembelajaran ini perasaan kalian yang netral akan bahagia, yang bahagia akan semakin bahagia ya, yang sedih mungkin sedihnya akan hilang seperti itu. Memang integrasi KSE memerlukan yang dan supaya kita mengetahui gimana nih perasaan kita saat mengikuti pembelajaran. Nah, jadi memang di awal saya simak kemarin KSE ini pembelajaran juga ya. Jadi memang ada perubahan atau peningkatan? Ada sih bu. Kan saya tanya balik bagaimana sih perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Iya. Alhamdulillah bu sudah ada perubahan. Iya. Jadi bu, alhamdulillah. Berarti kan artinya dengan pembelajaran saat ini berhasil nih merubah perasaannya. Awalnya mereka sedih, Iya. menjadi yang berubah ya sedikit mungkin sedikit ya Iya. udah mungkin. Jadi memang ada perubahan yang memang melihat dari media, kemudian metode yang sebelumnya dilakukan memang bisa menarik perhatian ya keaktifan siswanya. Jadi untuk diferensiasi namun masih mulai terlihat kemudian KSE alhamdulillah siswa sudah diberi kesempatan untuk menunjukkan rasanya. Kemudian tadi rencananya ada perubahan yang dia di pembelajaran selanjutnya. Jadi membiasakan siswa ya melatih murid untuk berbicara. Kalau Ibu Novi perkirakan untuk sosialisasi itu rencananya kapan dilakukan? Insya Allah di pembelajaran selanjutnya ini akan mulai dilaksanakan. Oke, jadi memang secepatnya ya bisa karena memang public speaking atau menjadi penting memang sangat diperlukan sekali ya, apalagi kita di sekolah kejuruan yang nantinya akan belajar di dunia usaha di industri, jadi memang dampaknya teman-temannya memang sangat terasa sekali. Nah, jadi alhamdulillah apa yang sudah ini ada beberapa hal yang saya dari Novi, alhamdulillah apa yang Ibu Novi sampaikan, kemudian pengetahuan dari atau yang Ibu Novi lihat dalam pembelajaran yang Ibu Novi merasa masih kurang, kemudian masih perbaikan, alhamdulillah sudah kita temukan dari apa yang saya punya potensinya. Jadi semoga rencana ke depan untuk berkaitan dengan solusi yang kita terapkan nanti, jadi menekankan ke pelatihan berkaitan dengan metode nanti yang metode ataupun nanti diferensiasi secara variasi ya di kedepannya. Jadi semoga apa yang kita kenakan hari ini bisa diterapkan dengan baik, bisa berjalan dengan baik ke depannya. Saya berterima kasih juga kepada Ibu Novi karena sudah bisa hadir di sini dalam kegiatan kita. Mungkin saya serahkan kembali ke Pak Arif. Terima kasih dulu. Wah, luar biasa pembicaraan. Alhamdulillah. Yang pertama-tama ulun menyimak tadi ada begitu banyak kegiatan yang menarik tentang pengimbasan apa yang sudah Ibu Nurul pelajari dalam program ini bergerak kepada Ibu Novi. Sebelumnya mau bertanya, apakah Ibu Novi pernah belajar tentang diferensiasi eksternal? Jadi kayak gini Pak, Jadi, pernah sih Pak, cuma membaca. Oh, lagi. Jadi sambil tanyakan sama ibu, Lagi. sama KSN-nya baca. Ada tugas ya Pak ya. Lagi. Kebetulan nih kami mengerjakan Lagi. tugas dari ini BPD.
Di situ ada pamer diferensiasi, Sama. ini sama, ada KSE-nya. Jadi kadang tanyakan sama ibu dulu lagi. Jadi dari situ sudah ada gambaran. Ada gambaran. Ini sudah ada gambaran. Kalau kita dulu punya teman yang bernama Ibu Novi yang sama-sama punya keinginan belajar yang sangat kuat. Mudah-mudahan dari pembebasan ini apa yang sudah kita ketahui dari tentang KSE tentang diferensiasi ada penguatan dari kegiatan pembebasan ini. Mudah-mudahan ini jadi awal kolaborasi yang bisa dilanjutkan kembali di kegiatan selanjutnya, kolaborasi antar sesama guru antar sejawat berlesson study. Jadi kita saling merefleksikan, kita kadang perlu cermin untuk berkaca. Kalau tidak berefleksi kita tidak tahu apa yang salah dari diri kita, apa yang mungkin kurang dari pengajaran kita. Nah, di sini pentingnya refleksi dari rekan sejawat. Beda kan kalau dengan atasan? Jadi dengan rekan sejawat ini kan ada kesalahan. Mungkin tidak ada mungkin tidak ada beban dalam observasi, dalam refleksi kita mudah menuangkan isi pikiran kita, isi perasaan kita, dan kita mudah saja memberikan solusi. Dan dari sini untuk melihat, wah luar biasa ini kemampuan coaching gitu. Ibu bisa menuntun Ibu Novi untuk menemukan solusi atas permasalahan luar biasa. Oke, mudah-mudahan ini dapat menjangkit, dapat mendengar ke guru yang lain. Mudah-mudahan ini jadi awal peningkatan kualitas pembelajaran di kelas Ibu Novi secara khusus maupun peningkatan kualitas pembelajaran di SMK Islam. Amin. Oke, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.